Nih lu pada jangan mikir kayak pro player oh enak ya. Gue pengen cita-cita kamu apa? Jadi pro player, Bu. Enggak gitu. Enggak. Buat teman-teman yang para gamers dan lu bingung mau masuk kampus mana, mendingan lu nanti pas UTBK ngisi di UI. Karena lu bisa belajar, dapat pendidikannya oke. UI juga salah satu 10 kampus terbaik di Indonesia. Ditambah lu bisa belajar e-sport. Nanti lu mungkin ketemu sama Bang Akilan nih. Ya, amin amin. Gue Mantap. bisa ketemu lah ya. Kita agak lompat dikit nih ke selain dunia game ya. Gimana caranya lu sebagai seorang pro player Belum, bisa iya. masuk UI? Wih. Secara Dota Gimana? juga udah masuk tingkat internasional kan? Oke lah. Ya satu tingkat pro player. Ya, di bawahnya lah ya. Ya. Bawa dikit lah ya. Itu Nah, gimana gitu intinya? butuh menurut gue ya butuh kesadaran dari ini orang sih, maksudnya kayak kalau gue dulu sih emang ninggalin gitu kayak satu semester 6 bulan lah, 6 bulan apa 3 bulan gue ninggalin, bener-bener gue ninggalin gitu, gue nggak main apapun, jadi emang kerjaan gue belajar doang sama apa teman gue satu lagi lah, jadi kayak selain ninggalin tuh juga lingkungan sih, kayak lu butuh ada satu orang yang nemenin lu lah, terus yang seperti teman seperjuangan lah ya kalau kita sebutnya dulu. Hmm. Iya, perlu yang kayak gitu sih kata gue, kayak lu nggak bisa sendiri. Dan Cuman ini, dia ya gamers cuman juga. itu sih. Dia juga main game juga. Jadi benar-benar kita sama-sama ninggalin gitu, fokus buat belajar. Kayak gitu sih. Jadi Dan emang ya lu butuh, bisa masuk. iya masuk, tapi maksudnya itu kayak gak ada apa ya, gak ada jawaban shortcut gitu loh. Kalau emang masalah masalah itu ya emang butuh perubahan sih kata gue. Dan menurut gue gini, ketika lu dulu main Los Saga dan memang lu mainnya serius kan, itu tuh bisa diterapin gak sih ke gaya belajar lu supaya bisa masuk UI gitu kan? Pagi tadi kan lu orang yang bisa menganalogikan gitu kan. Hmm. Nah itu gimana? Apakah ada yang lo aplikasikan dari yang lo dapet di Los Saga di dunia pendidikan di gimana lo cara masuk UI? Ya itu sih kayak misalnya dulu gue ya korbanin banyak kan supaya gue bisa jadi top server gitu kan. Ya kan gue Hmm. ada pengorbanan banyak. Ya sama gue juga mikir ya berarti kalau misalnya gue mau masuk ke kampus yang top ya gue juga pengorbanan harus banyak gitu kan. Makanya gue Hmm. benar-benar langsung kayak korbanin semuanya gitu. Fokus belajar Work gitu hard sih. play hard lah ya. Iya ya gitu Work lah. hard play hard ya. Bisa dibilang lah. Ya. Wah, ini keren nih. Ini salah satu contoh work hard play hard di dunia nyata sih. Keren keren keren. Dua jempol buat lo. Lo masuknya jurusan Teknik industri teknik industri ya? Reguler, paralel atau internasional? internasional. Dulu masuknya lewat apa? Kalau gue tes saya simak. Oh, simak ya? Kalau gue emang waktu itu daftarnya cuma daftar yang internasional doang karena kan gue emang SMA internasional kan. Tapi gimana pun juga simak tetap susah sih. Iya. Soal simak susah Nah, banget sih. nah, Gue akun secara ujian mandiri yang paling susah simak. Gue kayak MTKI bisa ngisi 3 5. iya ya emang emang kalau nggak salah dulu gitu ya desainnya kayak emang emang lu emang nggak boleh jawab semuanya gitu sama dia. Ya pokoknya kalau baru masuk teh, lu maba baru masuk itu pasti lu langsung di ini banget lah. Istilahnya bukan di ospek ya, tapi lebih ke kayak lu tuh langsung masuk ke lingkungan lo dan kayak tau-tau lu jadi tryhard ya pokoknya. Jadi tryhard tuh bukan bukan cuma akademis tapi kayak secara organisasi gitu. Itu buat siapapun yang baru masuk tuh gue yakin pasti ngerasa kayak gitu sih. Langsung jadi kayak karena lingkungannya semua tryhard gitu. Terus kayak juga diekspektasi sama senior kan kayak lo kontribusi ke angkatan lo apa. Jadi lo bakal ikut organisasi gitu sih. Lo berarti dulu sempat ikut IMPI? Banyak dulu gue ikut ada nama MPM atau DPM gitu. Aha. Oh Eh, lo anak MPM? ya kalau nggak itu kayak legislatifnya gitu. Kalau BEM kan kayak eksekutifnya. MPM Iya. tuh yang apa legislatifnya gitu. Iya, jadi MPM tuh dan legislatif tingkat fakultas ya di Ya dengan teknik ya fakultas. salah satunya ya. Kayak gitu loh kayak awal ya alasan gue ikut ABM juga gitu kayak karena pas kayak lingkungan gue juga pada tryhard gitu kan organisasi ya gue juga kayak gitu sih. Dan lo masih ngegame pada saat itu? Pada saat itu justru yang pas tadi gue cerita yang gue ke Cina itu kok gue kalau nggak salah lagi jalan 3 organisasi sih malah. Oh my god. Kayak waktu itu gue kan jadi aslab juga gitu, jadi aslab terus satu organisasi sama satu lagi gue waktu itu lagi ngejalanin, gue ikut consulting club juga kan, jadi waktu itu lagi ada project consulting juga. Pada Consulting saat itu club? ada consulting namanya Students Consulting Club, Hmm. jadi fokusnya di project-project consulting gitu dari klien klien beneran perusahaan beneran kayak gitu sih. Nah cuman waktu itu sebenarnya efeknya bukan pas lombanya, kan lombanya Desember kan, jadi kayak emang semua organisasi udah kelar gitu Desember, cuman Tapi kayak tetap fokus di kan latihannya itu. iya latihannya berarti kan ketika lo lagi organisasi itu kan. Iya fokusnya di latihannya, jadi kayak jadwal gue tuh kayak misalnya gue makan siang tuh, bahkan gue makan siang sambil lihat HP, gue lihat kayak video-video educational gitu, educational data gitu gitulah. Jadi kayak bener-bener karena mindset gue udah gak ada waktu nih buat latihan,
Jadi gue setiap kali main tuh gak ada yang gue main doang gitu. Kayak main buat for fun Dota tuh gak ada, kayak emang tujuannya belajar gitu lah. Jadi setiap pun gue main doang tuh juga pasti kayak main sekali terus nanti nonton replaynya. Jadi udah langsung kayak gitu. Wah gila sih, gila. Gimana nih cara lu bisa menyeimbangkan gitu? Tadi let's say ya, organisasi jalan, kuliah lu Enggak. nggak anjir kan? Kalau ke starting club kan emang lu syarat lu juga ada minimal syarat IPK gitu lah. Kayak Tiga gak bisa setengah lagi, iya gila. minimal Mereka lu gitu. 3,5. Enggak, kalau syarat starting emang minimal segitu. Oh gila, keren. Berarti lu udah organisasi, 3 organisasi, salah satunya MPM, dan MPM itu sibuk banget, gue tahu. Teknik tuh MPM tuh salah satu Iya. sibuk banget. Lo MPM bidang apa? Keuangan, Keuangan. pembinaan, keuangan. Keuangan Ya, juga keuangan. itu recet gitu kan, lo ngurus sama dekanat, jadi lo harus rajin Iya, kan. iya. Itu juga Sering sibuk banget. kedengeran. Pokoknya MPM itu udah paling sibuk tuh, udah kayak 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 roll tank di organisasi ya gak? Iya, ngeteng ya. Tank support kan, itu sibuk banget. Hmm. Dan TB lo harus nerima cacian sana sini, tapi tetap lo harus bantuin. Lo IPK lo juga tadi 3,5, dan lo bisa ikut internasional gitu. Wah, latihan internasional gitu. Gimana caranya gitu? Lo bisa menyeimbangkan 3 hal itu. Yang bahkan kayak mungkin kalau di rumah, misalnya gue doner ya, udah malam jangan main game terus, ntar bego, ntar kuliahnya terbengkalai gitu kan. Sedangkan lu bisa gitu, dan orang tua lu support kan. Nah itu gimana gitu ceritanya gitu, bisa ceritakan kita dong, inspirasi kita. Yang penting kan gue yang penting kewajiban udah selesai kan ya. Nah, Kewajiban udah selesai. Kalau misalnya kenapa bisa lomba ya itu juga mungkin faktor keberuntungan juga kali ya, gue bisa ketemu sama tim kan, soalnya tim gue juga beda-beda fakultas semua kan. Dan itu ketemunya tuh juga ceritanya juga ada cerita juga gitu, kok bisa ketemu kayak, jadi ada temen gue satu nih, dia lagi main di warnet kan, terus tau pokoknya gimana cara gue nggak tahu sebelah dia tuh ada satu anak UI juga gitu. Pas dilihat lah, ternyata lu anak-anak yang ini yang dulu kita pernah sparring bareng gitu. Nah langsung deh kenalan di situ. Jadi benar-benar kayak itu kan hoki banget kan, bisa sewarnet. Ternyata dia sewarnet gitu. Ternyata rumahnya deketan, terus ternyata dia sebelahan gitu kan, jadi kenalan. Nah besok ada lagi gue ketemu ada satu lagi anak maba yang tiba-tiba dia lagi nyari tim, jadi kenalan, jadi deket. Jadi kayak itu, kalau itu dari menurut gue itu ada faktor hokinya sih, kayak bisa takdir ketemu sih, timnya. Ya, emang ya udah gitu jalan bisa ya dibilang. begitu. Cuman kalau misalnya setelah itu ya kayak ya tadi gue bilang latihannya kita benar-benar kita sadar nih, kita kayak sadar kita bego lah di Dota. Kita langsung nyari pelatih waktu itu gue. Benar-benar kan sebenarnya itu dari apa ya? Ya mindset yang gue dapat juga sih, kayak lo either lo belajar sendiri, kalau lo gak bisa belajar sendiri ya lo cari pelatih gitu yang bisa ngajarin lo kan. Di akademis juga gitu kan ya. Lo kalau Iya, misalnya gak bisa belajar sendiri lo cari guru bimbel gitu. boro-boro di kelas aja kita dia ada dosennya gitu kan. Iya. Sedangkan e-sport kagak ada dosennya, nggak ada kampusnya. Iya, makanya Tapi kemarin lu dulu bisa. tuh gue nyarinya bener-bener ya ketemu lah alhamdulillah. Lo dapet dari mana? Waktu itu gue nyari kayak temen gue kan yang satu ini ada yang maba tadi yang gue bilang pas dulu dia masih maba, dia emang sebelumnya kayak pernah ngetim gitu kan. Terus dia jadi salah satu teammates dia yang ya lebih tua dari kita gitu. Nah kita minta tolong dia ngajarin. Oh, Ya gitu sih. oh gila, keren banget sih. Nah terus menyeimbangkannya gimana gitu? Tadi tapi menurut gua ketika tadi lu bilang amanah lu selesai, udah selesai dulu nih organisasinya, mungkin pada saat itu lu lagi liburan, kayak bulan Desember ya. Ya Desember Desemberan akhir tahun kan, itu lagi selesai. sebelum covid, sebelum covid pokoknya. Iya, sebelum Covid. Nah, 2019-an. 2018. gue nggak tahu pokoknya sebelum covid lah. Sebelum Cina lockdown Soalnya lah kan ya. gue masih bisa berangkat gitu. Oh Jadi iya, masih bisa pulang. ya masih bisa pulang ya. Sedih juga lu udah bisa berangkat, bisa pulang. Nah, tapi tetap lu latihannya kan sebelum-sebelumnya. Kayak lu nggak mungkin ujuk-ujuk baru bentuk buat tim dari Agustus atau bahkan Oktober kan. Mungkin lu buat tim dari kapan? Juni. Juni kali ya. Maba masuk kapan sih? Iya, Pokoknya maba Juni. masuk, ada orang November. baru kan. Enggak. Nah, Juni sih kayak kalau dulu. Juni, Agustus, Juli, Maksudnya Agustus. maba itu benar-benar yang baru keterima gitu loh. Bukan masuk kuliah, kayak dia baru keterima, dia dapat surat simak, dapat surat lolos, dia langsung nyari tim gitu. Oh, gokil Kemarin. banget sih.
Juni Ya. berarti. Harusnya Juni sih. Bahkan lebih dulu dong. Enggak, Juni. Pertengahan Juni Ya. biasanya simak itu. Ingat gua. Dan itu lu lagi sibuk-sibuknya. Kalau anak MPM kadang ngurus pembinaan, kalau keuangan kayak lagi ngurusin LPJ. Iya, ya. Ya kan? FPJ lembaga ya. Ah, LPJ lembaga kan. ya. Lagi LPJ triwulan terus Triwulan 2 berarti waktu itu ya. triwulan Triwulan 2. 2. Ah. Nggak mungkin lu nggak sibuk gitu. Lu tapi tetap bisa gitu. Bisa balance. Itu gimana? Ceritanya gitu. IPK tetap bagus lagi. Kalau gue sih udah pasti tidur udah minimal 8 jam kan ya. 6 sampai 8 lah. Ya, terus kalau gue kuliah kan berarti sehari 5 jam lah ya. 5 jam. Harusnya 2 kelas, misalnya 2 kelas, katakan rata-rata 2 kelas per hari kan ya. Hmm. Jadi 2,5 jam kali 2 tuh. Iya lah, sambil 5 jam. jalan, sambil ngerjain Nah, tugas, cangcimen lah ya. ya 5 jam dan kadang ada organisasi kan. Organisasi kadang bisa paralel juga tuh. Kadang paralel. Kadang misalnya 2 organisasi gue bisa bareng misalnya rapat sini tapi sambil kerjain yang laporan keuangan. Atau kadang gue ngerjain laporannya pas kelas atau gimana. Itu kan bisa diparalel ya. Mungkin total tambah 3-4 jam lah ya. Katakan jadi 9, tadi berapa tuh? 9 jam ya sekarang ya. 9 jam. 9. Terus tinggal tambahin transportasi sih enggak, soalnya dulu gue ngekos kan. Jadi yang mungkin transportasi setengah jam lah ya. 9,5 jam. Ya berarti 8 sama 9 tadi ya 17 setengah. Ya berarti 24 kurang segitu berapa tuh? 6,5. 6,5 mungkin ya buat makan, buat ngobrol-ngobrol sama teman sama apa segala. Ya udah sisanya ada lah 3 jam kan ya. Ya itu yang tadi gue bilang 3 jam itu gue pakai buat ya tadi nonton replay, nonton video. Yang tadi gue bilang bahkan gue makan sambil main HP nonton video kan, nonton video educational gitu tentang belajar. Gue lupa gue tonton misalnya kayak belajar tentang main hero ini gitu pas lagi makan kayak Jadi gitu nggak sih. perlu nge-push ranking sampai pagi lah ya. Nge-push Iya ranking ya sampai nggak pagi perlu. nggak ada kenaikan Iya. MMR, kenaikan Nah ya bintang. benar itu yang jadi yang gue korbanin tuh bukan, gue nggak ngorbanin tidur gue nggak ngorbanin kayak organisasi gue. Yang gue korbanin tuh ya kayak rasa apa ya, kayak kepuasan Evan itu tadi, kayak gue jadi nggak main buat hobi gitu, jadi emang bener-bener gue belajar gitu. Dan itu capek banget sih kan lo, karena lo nggak main kan. Kalau main kan lo emang melepas apa istilah, lo melepas ini kan ya apa namanya, Stress release lah. iya stress release kan. Kalau ini gue malah jadi makin belajar lagi kan, makin capek lagi gitu. Iya. Dan Gitu. main kayak 3 game lu main belajar serius itu capek sih. Iya. Nah, jadi ya udah paling cukupnya paling gue cuma dua dua game serius gitu, atau misalnya latihan latihan tim paling 2 game udah. Jadi kayak gak gue paksain lah gitu. Bahkan Karena kalau kemarin misalnya makanya lu ketika gua ajak ini apa kita ngobrol, ketika emang ada latihan lu strict to the timeline lah ya. iya karena ya susah juga jadwal kan ya, di apa namanya, nyari jadwal kan susah. Terus apa namanya, kalau kalau kemarin kan gue dikasih tau pelatih gue juga nih yang dia juga pro player. Kalau kata dia sih on an average average dia itu kayak biasa biasa tuh organisasi emang minta 8 jam gitu minimal. Jadi kayak lo kerja kantoran gitu minimal lo 8 jam. Nah itu 8 jam terserah lo mau ngapain, lo mau lo main push rank sendiri, mau lo itu latihan bareng tim, atau lo nonton replay, itu terserah lo hitungan yang mana, yang penting 8 jam. Yang lagi nonton ini lu pada jangan mikir kayak pro player enak ya. Gue pengen cita-cita kamu apa? Jadi pro player, Bu. Enggak gitu, enggak semudah lu ngomong gitu. Butuh tantangan, butuh disiplin yang bahkan mungkin sama kayak pemain-pemain atlet-atlet olahraga beneran offline gitu kan. Ada statistiknya kok malah kayak atlet e-sports itu tingkat stresnya tuh lebih dibanding atlet biasa, atlet offline. Kalau nggak salah ada penelitian kemarin. Jadi kunci lo bisa menyeimbangkan tadi itu ya, disiplin, strict to the timeline, strict to the program, visi misi dan lain-lain. Pokoknya lo strict gitu lah ya, Iya. menjalankan semuanya sesuai dengan porsinya dan jamnya ya. Gue udah dapat banyak banget hari ini ngobrol sama lu, nggak dapat masukan, dapat inspirasi. Dan ini inspirasi banget buat teman-teman yang nonton, bahwa sebenarnya kalau lu mau jadi gamers boleh, tapi jangan jadi gamers yang toxic. Contohnya seperti Bang Akilin nih, dia gamers punya strategi mainnya, dan dia menjadikan game itu sebagai e-sport, dan ada kurikulumnya, ada pendidikannya. Bahkan di dunia kuliahnya organisasi jalan, IPK nggak jelek, bisa 3,5.
dan lu ikut riset jadi asisten lab. Itu keren banget sih. Dan mungkin semua yang tadi lu kayak itu bisa seimbang itu karena lu berlatih di game. Lu main game itu kan strict kan, dan itu kayak waktunya per detik per menitnya kan bener-bener dilatih sebenarnya kan, menit sekian harus apa, menit sekian. Dan itu kayak menurut gua ketika tadi lu ngejelasin gimana ngebalance semuanya, lu kayak ngejelasin ketika lu lagi main game gitu, menit sekian jam sekian gue ini. Kalau di game kan menit sekian gue ngefarm di mana, gue menit sekian harus ngegeng kemana gitu kan, ngeliat Iya. situasi. Lo ada ini nggak pesan terakhir nih buat temen-temen para gamers yang mau masuk UI, atau teman-teman yang nonton video ini dia mau gamers tapi pengen berprestasi gimana, atau apapun lah, lo bisa ngasih pesan-pesan terakhir, atau lo mau Udah, promosi e-sport UI. gue pesan-pesannya gue paling ya apapun yang berlebihan tuh kan nggak baik ya. Hmm. Jadi ya udah itu aja intinya, lu kayak lu belajar doang juga kan nggak baik, kayak lu cari aktivitas lain, organisasi, lu cari hobi. Ya kalau hobi lu main game ya lu main game juga gitu, jangan kuliah doang. Sama lu juga kalau misalnya emang lu suka main game jangan berlebihan, tetap fokus di kuliah juga gitu sih. Ya, intinya jangan berlebihan lah di apapun. Kerjakan Paling sesuai itu aja dengan sih. pas. Ya, Gila, keren banget. Thank you banget buat Bang Akila yang udah join, udah mau nyempatin waktunya buat ngobrol bareng kita. thank you juga. Thank you banget. Dan juga buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir, terima kasih banget. Semoga kita semua dapat manfaat dan terinspirasi dari obrolan kita kali ini. Sekian dari gua. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Wassalam.